Ustadz Arifin Ilham waktu itu dari 2007 almarhum. Saya umroh dulu. Nah di situ saya minta petunjuk oleh beliau sebagai guru saya. Begitu pulang, kayak Allah tuh memang buka keran. Nah, tiba-tiba ada pertolongan Allah menurunkan, dan itu buat sinyal ya, sinyal doa bahwasanya Allah buka semua pintu untuk mencalonkan maju itu. Dia bantu saya waktu itu. Dan memberi keyakinan, membantu material dan non material. Saya dikenalkan dengan orang Palembang juga, yang sosok yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto, dan itu juga abang saya sekarang. Ini boleh saya sebutkan karena sama-sama satu partai, Bang Edi Prabowo. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dan sempat menghampiri tokoh Kabupaten Kota Bandung, dan kita sudah melewati masa-masa hajat nasional, itu pemilu 2024, dan sosok yang kita datangin hari ini adalah tokoh pemuda, dan beliau mempunyai bergelut di bidang politik udah puluhan tahun. Sekretaris Gerindra Kabupaten Bandung, dan saat ini menjabat ketua fraksi Gerindra di Kabupaten Bandung. Sehari-hari kalau kita ngelihat sosoknya mungkin nggak kenyangka, seorang intelektual, seorang religi, dan kalau saya bilang ya motivator, karena kalau dengan saya itu udah kayak mungkin motivator kelas dunia. Ini kan izin Kak, aku panggil kakak karena kebetulan beliau seniornya saya dari Lubulingga. Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi perhitungan sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Duduk lagi tak? Insya Allah duduk lagi. Bang Niko asalnya dari kapan ke Bandung, Bang? Saya ke Bandung tahun 2025. 2005. Yang mana memang saya berasal dari ujung kota Sumatera Selatan, perbatasan Bengkulu dan Jambi, tepatnya kota Lubuk-Linggau, dan saya lahir di sana, sekolah di sana, dan keluarga besar saat ini masih di sana, dan orang tua yang masih hidup, ibu juga masih di sana, dan keluarga besar tetap di sana. Dan saya berasal dari Lubuk-Linggau, dan memang kota tanah kelahiran dan kota tempat saya bermain, belajar, mengaji, berpendidikan di awal, belajar di sana. Dan saya tidak sampai kapanpun tidak akan bisa melupakan tanah kelahiran, karena kata Rasulullah, cinta tanah air itu ada sebagian daripada iman. Jadi saya cinta tanah kelahiran saya karena tidak boleh memilih, tentunya saya harus menjalankan takdir saya sebagai orang Lubuk-Linggau. Tetapi saat ini saya di Bandung, Kabupaten Bandung. Ini adalah jalan hidup yang saya pilih. Saya mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Bandung, menjadi seorang anggota DPRD di Kabupaten Bandung dari 2014 sampai saat ini, dan mudah-mudahan akan dilantik kembali di bulan Agustus nanti sampai 2029. Berarti masuk ke partai pertama Gerindra? Gerindra 2014 dan langsung terpilih? Alhamdulillah di dapil yang sama langsung terpilih di dapil yang sama, di dapil 3. Berarti 2014, 2019, 2024, ini yang ketiga, insya Allah 2020. Basic pendidikan dulu berarti ke Bandung langsung masuk partai, atau ada basic keluarga untuk di partai? Tidak, saya dari sekolah di Lubuk-Linggau, S1 di Palembang, terus melanjutkan ke Bandung 2005. Saya bekerja di perusahaan pengamanan pertama, juga membuka kantor lawyer di saat itu, tetapi belum sendiri, ikut-ikutan. Nah di 2006-2007 setelah saya mengambil S2. Oh, jadi S1-nya di Palembang. S2 saya di Bandung. Setelah itu saya membuka kantor lawyer sendiri, dan juga langsung membuka perusahaan ini sendiri, pengamanan, PT Raja Wali Gadar Tama Perkasa. Kebetulan saya owner saat itu, ya karena sekarang saya jadi anggota dewan tidak boleh menjabat
2 jabatan dan tidak juga boleh jadi lawyer. Maka saya cuti dari sebagai lawyer, dan juga perusahaan saya tidak terlalu aktif, tetapi perusahaan masih tetap berjalan. Nah, untuk lawyer kita paling melakukan non litigasi saja. Kalau litigasi memang dilarang oleh undang-undang, tidak boleh double. Jadi non legitasi, non legitasi. Tidak boleh beracara. Jadi pengacara itu nggak boleh merangkap. Nggak boleh. Harus milih, misalnya jadi pejabat atau Lawyer. Jadi semenjak terpilih, lawyernya dilepasi. Cuti. Tapi suatu saat kalau misalnya pengabdian selesai, bisa Ya tentunya karena jalur saya adalah orang hukum, ya kebetulan kemarin juga baru selesai S3 di 2023 bulan Mei, juga ngambil jurusan hukum yang sama, ya tentunya jalur hidup sudah seperti itu. Mungkin akhir daripada politik akan berujung kepada apa yang sudah dicita-citakan saya sejak dahulu sebagai itu. Jadi Pak Dokter. Alhamdulillah. Dr. Praniko, lebih dikenal Dr. Peace atau Peace. Jadi beliau ini disingkat Peace, singkatan dari Praniko Imam Sagita. Alhamdulillah sekarang berarti masih menjabat ketua fraksi Gerindra, dan terpilih kembali. Gini Bang Niko, kan saya juga termasuk ngikut juga kontestasi kemarin nih. Dan kebetulan kita ini kan perantau, bertarung di daerah yang memang bukan kita berasal dari sini. Ada duka atau cerita mengenai pencalonan pertama sekali? Ya tentunya ketika kita sudah bergabung di dunia politis, tentunya secara politis memang banyak tantangan secara politis, yang mana kita bukan sebagai putra daerah, ya selalu disudutkan seolah-olah itu menjadi kekurangan untuk kita mengabdi di tempat yang bukan tanah kelahiran kita. Padahal secara undang-undang diskriminasi terhadap daerah itu tidak diperbolehkan. Tetapi saya punya keyakinan, di saat saya mencalonkan punya keyakinan, dan saya tidak pernah menutupkan jati diri saya. Ya biasanya kan kalau orang tuh jangan sampai tahu tuh, ya kan? Tidak, saya menyampaikan, bahkan di salah satu saya kampanye ada yang bertanya, sengaja menyudutkan saya waktu itu, bertanya, Bapak bukan orang Sunda, tetapi bagaimana Bapak mau mencalonkan menjadi wakil orang Sunda? Itu dipertanyakan di saat saya menyalon pertama. Jadi waktu pertama sekali, iya, di forum terbuka? Terbuka, di saat saya sosialisasi kampanye. Jadi ada satu peserta yang menanyakan, konstituen yang menanyakan bagaimana menjadi wakil orang Sunda padahal kita bukan orang Sunda, intinya seperti itu. Lalu saya sebagai tentunya umat Nabi Muhammad, ya sesama Nabi Muhammad tidak pernah membedakan diskriminatif, dan juga saya punya keyakinan bahwasannya seluruhnya takdir Allah yang menentukan. Saya dengan punya keyakinan saya jawab, memang betul. Saya di forum itu saya menjawab, saya tidak mengingkarin. Saya orang asli Sumatera Selatan, khususnya di Kota Lubuk Linggau, tanah kelahiran saya. Dan sampai hari ini, waktu itu saya sampaikan, dan hari ini juga, saya sangat cinta tanah kelahiran saya, karena cinta tanah kelahiran itu adalah sebagian daripada iman. Saya harus meyakinkan itu, karena orang tua saya membesarkan saya, melahirkan saya bukan dengan mudah. Maka saya tidak akan melupakan orang-orang yang pernah berjasa membesarkan, memberikan pendidikan dan membiayain saya. Maka saya dengan bangga menyampaikan bahwa saya asli Lubuk Linggau waktu itu. Nah, tetapi di saat saya mencalonkan, berarti itu saya sudah menentukan pilihan. Ya kan, pilihan saya harus mengabdi. Ya, saya berusaha untuk mengabdi di tatanan Sunda, tepatnya di Kabupaten Bandung. Nah, dan saya punya keyakinan juga waktu itu, saya orang Palembang, Lubuk Linggau, ya, asli Lubuk Linggau. Tapi sebelum saya mencalonkan diri, saya sudah punya modal. 2009 saya punya perusahaan PT Raja Wali dan Tama Perkasa. Saya buka perusahaan itu di tatanan Sunda. Dan hampir 300 security, organisasi security yang saya bina itu 100% orang Sunda. Artinya saya sudah memberikan kontribusi untuk masyarakat Sunda, bukan di dunia politik, tetapi di dunia perusahaan.
Saat itu sudah memberikan. Ke Bandung 2005. 2005. Buka Perusahaan 2009. 2009, maju di 2014. 2014. Artinya dari 2005 ke 2014 ada rentang waktu 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Bersosialisasi. Tidak, sosialisasi saya dimulai 2013. Dalam waktu setahun. Dalam 1 tahun. Dan di saat saya menentukan saya harus mencalonkan, di saat itu saya baru sosialisasi. Karena saya memilih 2009 sampai 2013 itu mengabdi dengan jalur hukum. Saya sebagai lawyer waktu itu, dan saya sebagai pengusaha outsourcing waktu itu. Keamanan. Dan karyawan saya waktu itu 300 dengan 300 orang. 300 orang, Wow. termasuk pembangunan tol Cipali itu dari 2012 sampai 2016 itu saya waktu itu 2010 ya, bahkan itu kita pengamanannya itu punya PT Karabi PT orang Malaysia waktu itu, saya yang mengelola itu sampai saya 2016 kalau nggak salah, karena memang harus diserahkan kepada pemilik tol, yaitu hanya pembangunan saja, proyek tol Cipali itu saya yang pegang waktu itu. Nah, saya punya keyakinan selama saya memiliki perusahaan itu saya sudah berbuat untuk tatanan Sunda. Saya membayar pajak untuk masyarakat pemerintahan di masyarakat Jawa Barat, Sunda, Kabupaten Bandung, karena perusahaan saya berdiri di Kabupaten Bandung. Dan juga saya memberikan nafkah ke masyarakat Kabupaten Bandung. Dan saya punya keyakinan saya sanggup untuk menjadi seorang anggota dewan waktu itu. Balik ke belakang Bang Niko, sebelum itu Bang Niko ini punya 300 karyawan. Artinya pengusaha dong waktu itu? Ya, saya sebagai owner. Sampai hari ini masih owner. Oh, atau ada basic dari, biasanya gini nih Bang, perantau, apalagi warga-warga asli sini melihat perantau itu kan pasti, wah ini perantau nih, kaya raya nih, mungkin banyak lahan, banyak sawit yang di kampungnya. Bisa diceritakan nggak oleh Bang Niko bisa sampai 300 itu? Kan 2005. Ya. 2005 sampai 2009 ya. Jadi dalam rangka 4 tahun punya usaha, punya karyawan 300 dalam waktu 4 tahun. Iya. Sendiri. Tanpa ada yang tidak. Saya 2005 datang dari kota Lubuk Linggau. Mantau ke Bandung, kebetulan ada kakak sepupu saudara yang juga bergerak di jasa pengamanan. Ya, saya kerja di sana selama kurang lebih dari 2005-2009. Saya mengambil ilmu di situ. Nah, 2009 saya buka perusahaan sendiri dengan background ilmu yang diberikan oleh beliau, kakak sepupu saya juga dulu. Nah, hari ini juga beliau masih eksis di pengamanan, dan mungkin security beliau udah hampir 500 justru sekarang. Nah, saya kebetulan waktu itu sebagai supervisor operasional. Nah, terakhir jabatan saya di perusahaan beliau itu sebagai direktur umum. Nah, jadi bekal saya direktur umum ngurusin itu semua. Ya, saya menguasai operasional, saya juga menguasai marketing, dan juga saya punya relasi yang cukup di bidang hukum tentunya, karena orang-orang HRD kan tentunya banyak background hukum. Nah, disinilah saya membuka link saya ketika saya kuliah di S2, ya kan, itu kan banyak yang HRD, ada juga yang dari aparat. Di sini kita menjalin hubungan dengan berkomunikasi untuk mendapatkan klien, dan alhamdulillah tentunya dengan semangat bersama dan doa orang banyak, perusahaan ini berjalan sampai hari ini. Berarti beliau ini masih yang sepupu itu masih membidangin keamanan? Sama. Ada background beliaunya? Kalau beliau tentunya mantan pernah pendidikan di Akabri ya. Di Akabri, beliau di Akabri, lalu dia buka perusahaan. Kalau saya tentunya memang bukan, tetapi memang karena kita asli Lubuk Linggau, kita sudah dididik dengan kehidupan yang keras ya oleh orang tua dan dengan lingkungan. Tentunya ketika di perusahaan keamanan ini bukan yang aneh bagi saya. Berarti berbekal dengan usaha, sebenarnya bukan diniatkan ya, kalau masalah masuk Gerindra itu emang kebetulan. Ada cerita nggak waktu masuk Gerindra? Kenapa Gerindra? Ya, awalnya memang saya tinggal di salah satu perumahan yang ada di Kabupaten Bandung. Ada beberapa teman-teman yang memang pengen
ada perwakilan di masyarakat untuk jadi anggota dewan, termasuk beberapa tokoh masyarakat ya. Sehingga memang waktu itu saya mencari partai, karena saya bukan orang partai, tapi saya tentunya memang tertarik dengan sosok seorang Prabowo Subianto yang memang tempahan hidupnya cukup, menurut saya cukup menjadi aspirasi, inspirasi saya. Beliau pernah di atas, pernah juga di bawah, lalu berusaha untuk hijrah, lalu kembali ke tanah air. Dia bangkit kembali dengan tidak memberikan contoh-contoh yang buruk ya. Dia pengen bangkit dengan berusaha membangun partai sendiri, dan alhamdulillah partai itu menjadi jalan, lalu menjadi besar saat ini, dan juga partai itu pun yang mengantarkan beliau menjadi presiden. Gerindra 2004 pertama berdiri atau belum? Gerindra 2008. Oh, waktu Pak Prabowo sama Bu Mega itu 2004. Waktu itu beliau belum. 2008 berdiri Gerindra. 2008. 2009 ikut pemilu pertama. Gerindra lolos di parlemen dengan jumlah 26 kursi anggota DPR RI, lolos di ambang batas. Iya, ambang batas. 2014 naik, 2014 naik lagi menjadi sekitar berapa lupa. Jadi Bang Niko masuk ke pemilu keduanya Gerindra. Pemilu kedua. Nah, saya lihat background beliau menjadi sosok, menurut saya menjadi contoh keteladanan, semangatnya tidak pernah pudar, dan juga beliau memberikan semangat buat kita anak rantau, karena beliau pernah merantau juga bahkan di luar negeri. Oh, iya. Dia bisa Jordan, sukses. Jordan. Iya, di Jordan. Jadi ini inspirasi betul kan. Dan ke sana ke negeri orang Ke tanpa negeri orang. start, Iya. halangannya banyak kan? Iya. Kalau kita merantau masih di Indonesia. Jadi itu menjadi contoh betul. Jadi ya sedikit banyak mempengaruhi patriotis lah, ya, iya, ada garis perjuangannya nggak jauh-jauh beda gitu. Nah, gitu. Sama-sama merantau, bedanya dia luar negeri, kita di sesama negara Indonesia. Waktu itu Pak Prabowo masih ingat banget yang elang, iklan-iklan elang kan. Oh, jadi Pak 2014 terpilih, nyangka nggak terpilih? Ya, pada dasarnya satu keajaiban lah ya, kita pendatang, dan juga satu kebanggaan, satu kebahagiaan. Kebanggaan bukan karena kita jadi dewannya, tetapi diberikan kepercayaan oleh masyarakat yang notabene kita bukan orang sini ya, diberikan amanah yang cukup besar juga oleh Allah untuk menjalanin sebagai wakil rakyat di tatanan Sunda ini, di daerah Sunda ini, di Kabupaten Bandung, yang mana memang dalam sejarah orang-orang sini ya selalu ada negatif kepada masyarakat Palembang. Ya contoh aja, kalau orang-orang tua dulu, orang-orang Sunda, orang tua dulu, karena saya memang sudah nyunda sekarang, saya itu sudah menjadi orang yang palsu. Jadi Palembang Sunda. Jadi saya belajar budaya Sunda dulu. Konon kabarnya kalau anak-anak nakal itu, ya orang-orang tua dulu kalau marah anaknya selalu sok kayak didenya dibuang kurang ke Palembang, balik di Palembang bawa kerupuk kadinya. Saking jauhnya atau saking angkernya gitu loh. Jadi ada dulu seperti itu. Nah, tapi dengan slogan kata-kata seperti itu sebenarnya buat motivasi saya juga, bahwasanya tidak semua Palembang itu punya negatif. Ya, memang setiap daerah itu tidak semua baik, dan tidak semua juga menjadi jelek gitu ya. Tidak boleh kita memukul rata dalam satu daerah. Dan hari ini saya bisa membuktikan putra Sumatera Selatan asli Lubuk Linggau bisa menjadi wakil rakyat. Ya alhamdulillah, ya sudah 10 tahun berjalan sampai hari ini, dan terpilih lagi, dipercaya kembali untuk 5 tahun ke depan untuk mengabdi untuk masyarakat Sunda. Nah, ini buat perantau-perantau juga nih, saya kasih tahu ya, jangan khawatir, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan yakinlah Allah yang menakdirkan kita mau jadi seperti apa. Seperti itu. Amazing. Pencalekan itu butuh masa yang jelas. Tapi kalau misalnya kita di daerah, ini kemarin karena kebetulan saya juga nyalek kan, jadi banyak yang bilang, kenapa nggak pulang aja tuh? Di sini emang ada siapa? Saudara juga nggak ada gitu kan.
apa yang mau diandalin gitu tuh. Nah, waktu itu apa yang dilakukan Bang Niko? Iya sama, saya juga bahkan orang-orang terdekat juga ada, walaupun bercanda menurut kita kan, ada juga yang menyampaikan, lu serius mau nyalon, kalau nggak jadi hati-hati, kaget kau gilo, engke dirinya gelok, dirinya gitu. Ada seperti itu. Tetapi saya punya keyakinan. Nah, keyakinan itu saya dapatkan sejak saya kecil dari orang tua. Dan saya memang basicnya orang tua basicnya apa, Pak? Ibu saya guru. Ya. Oh, ibu guru? Guru, bapak saya wira swasta. PNS? PNS, guru. Dan kita berangkat dari keluarga yang sederhana. Dan tapi pendidikan saya dulu dekat sama nenek. Ya. Saya punya nenek dulu kebetulan tinggal di tengah kota. Kalau ke Lubulingga itu ada Hotel Royal, depannya Lorong Baru. Nah itu rumah nenek saya, itu tengah-tengah kota. Di Lorong Baru, itu tengah kota. Itu saya tinggal di tengah kota? Ya, saya sering di sana, sering di situ. Nah tentunya orang-orang tua dulu kan banyak apa? Dekat Merapi ya? Seberang? Nah, Royal, Hotel Royal, ya SS itu kan Hotel Royal di seberangnya. Nah, di Lorong Baru itu, nah, nenek saya tuh di situ, Hotel Royal di tengah kota kan itu kan. Nah, seberangnya saya tuh dari SD, SMP suka tidur di situ, sampai saya tamat SMA. Nah, saya tuh selalu dapat wejangan oleh nenek saya, ya, dia selalu menyampaikan begitu, selalu mendapat apa pepatah tua lah. Ya kan, di mana bumi dipijak, di situ telinga dijunjung, terus banyak hal-hal lah. Diajarin tentang agama, keyakinan, artinya nah karena ketika saya diajar masih kecil itu menjiwa ketika saya besar. Jadi merasapin kan, ya Pak, ya, jadi secara langsung ya punya bekal psikologi yang cukup menurut saya. Ya, itu yang membuat keyakinan saya waktu itu ya bahwasannya saya harus yakin bahwasannya manjada wajada, barang saya bersungguh-sungguh. Saya dia akan berhasil, ya toh, dan kita harus yakin kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Akhirnya saya berprasangka baik bahwasanya takdir itu Allah yang menentukan. Bang Niko kan sekarang kalau dilihat dari sisi pendidikan, ya S3 dengan usia yang sekarang masih relatif muda. Ada cerita nggak masih kecil? Apakah pintar gitu? Apakah dari dulunya emang suka belajar atau gimana? Kalau boleh jujur, saya dari kecilnya nggak suka belajar. Dari kecil saya suka berantem. Ya. Dan saya dalam sejarah tidak pernah ranking 10. Ya, di atas 10. Ya. Tapi saya berpikirnya dulu, saya dipesankan kepada orang tua saya dulu, nenek saya, tentunya nyai saya, kalau kita nyai. Ya. Kita hidup tuh tidak perlu start di mana, Cung, kata dia. Nggak peduli lu mau start di mana. Bahasa Indonesianya, kamu nggak peduli start di mana, tetapi ingat, kamu harus mencapai finish sebaik-baiknya finish. Itulah orang yang baik, itulah orang yang sukses. Nah, jadi saya tidak peduli saya harus start di mana. Saya start di awal pekerja biasa sebagai seorang security, ya toh, lalu saya diangkat jadi supervisor, ya toh. Saya tidur di kantor, tidak mampu bayar kosan waktu itu karena gaji cuma 600.000. Ya, nah, lalu saya naik, saya kos di Logam waktu itu, ya hanya mampu bayar kosan 175.000. Tidak lama daripada itu, sekitar bulan saya naik lagi menjadi gaji hampir 2,5 juta ya kalau nggak salah. Manajer operasional naik lagi menjadi direktur umum dengan hampir gaji 20 juta kali ya. Nah, saya tidak perlu startnya di mana. Ya. Tapi finishnya saya pemilik perusahaan dengan awal saya start dulu. Itu kecapaian sangat tertinggi ya. Dulu saya karyawan biasa, akhirnya saya menjadi owner, yaitu dengan jasa perusahaan sama dengan beda perusahaan. Itu capaian. Nah, seperti itu. Nah, itu pesan orang tua. Jangan malu, intinya mah nggak perlu malu kita. Jadi jangan pernah tidak menerima keadaan startnya, maksudnya gitu. Iya. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Nggak peduli kita start di mana. Jangan pernah jadi membebani. Jangan beban. Nggak boleh kita tutup-tutupi dong. Kita harus syukurin
Artinya semua kejadian sebelum mengantarkan saya seperti itu adalah proses mengantarkan seperti ini. Kalau proses itu tidak kita bicarakan lalu tidak kita buka, maka akan ada proses yang hilang. Maka nggak mungkin kita ada di posisi saat ini kalau proses itu tidak berani kita sampaikan. Kan ada cerita yang terputus. Ya. Gitu loh. Maka cerita itu harus utuh. Ketika utuh maka menjadilah kita sosok seperti ini. Jadi saya buat rekan-rekan yang ada di Palembang dan juga yang anak rantau di sini nggak perlu malu. Ya, nggak perlu malu siapa kita. Ya toh. Justru kalau malu kita tidak bisa berbuat ya apa-apa untuk negeri ini. Itu kita malu. Ya, saya tidak pernah malu. Saya asli Lubuk Linggau, saya dari keluarga biasa. Ibu saya adalah seorang guru SD loh. Ibu saya seorang guru. Berapa saudara Pak Niko? 5 saudara. 5. Kebetulan saya anak kedua dari 5 bersaudara. Ya kalau pendawa 5 saya tuh laki semua. Ya, semuanya laki-laki? Iya laki semua. Menurut pewayangan Jawa itu pendawa 5 itu saya posisi kedua adalah Bima. Ya. Dimana Bima? Oh iya Bima. Ya, dimana tokoh Bima ini orang yang paling sakti di antara 5 itu. Ya mungkin takdirnya ya saya ditakdirkan. Iya. Ya saya 5 saudara laki semua. Bukan Pendawa 5. Pendawa 5. Bima. Iya, menurut cerita wayang. Anaknya Gotok, orang tuanya Gotok-Kocok. Iya, menurut penceritaan wayang seperti itu. Oke kan Niko, ini berarti Linggau masuk ke Bandung 2005 berbekal semangat, berbekal segenggam atau sebongkah emas gitu? Bukan. Yang pasti berbekal dari restu kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Nggak nyangka Pak ya? Nggak nyangka bisa udah sampai ke Bandung dan amazingnya dipercaya menjadi wakil rakyat. Iya. Wakil orang Bandung. Kebetulan saya ini salah satu jemaahnya Ustadz Arifin Ilham waktu itu dari 2007 almarhum. Ya, sebelum saya mencalonkan saya berangkat umroh 2013 bersama Ustadz Arifin Ilham waktu itu di ikut travel Azikra. Pokoknya 1 bulan atau 2 bulan sebelum saya mendaftarkan, saya umroh dulu. Nah di situ saya minta petunjuk oleh beliau sebagai guru saya, terutama Robi saya meminta doa untuk maju ke anggota dewan. Nah saya sampaikan waktu itu, kalaulah memang Ustadz tidak mengizinkan, hari itu saya putuskan saya tidak jadi nyalon. Sempat berkomunikasi di Masjid Nabawi. Di Nabawi. Di belakang Raudo sama almarhum. Iya, setelah sholat subuh, selesai sholat Isra, kita 2 rakaat Isra kan, Isra sholat 2 rakaat, saya menyampaikan maksud tujuan saya, lalu beliau menyampaikan, dia panggil saya abang, bang maju, katanya Ustadz doakan, dan saya diajarkan doa waktu itu. Abang doanya seperti ini di belakang makam Rasulullah di Raudo. Saya berdoa diajarin beliau, ya Allah, jika memang anggota DPRD menjadi anggota dewan ini lebih baik buat saya, keluarga saya, buat masyarakat banyak, ya Allah, buka semua pintunya. Jika mudarat buat saya, keluarga dan masyarakat banyak, ya Allah, maka tutup semua pintunya. Itu doanya. Saya berdoa di situ, selesai, begitu pulang, ya. Begitu pulang, kayak Allah tuh memang buka keran. Saya kenal dengan A, dengan B, dengan C, banyak dukungan-dukungan datang. Itu berkat beliau, berkat doa beliau dan doa orang banyak. Begitu saya pulang itu, saya belum kenal satu RW aja, saya belum kenal RW-nya aja, saya masih hitungan jari. Iya. Nah, tiba-tiba ada pertolongan Allah menurunkan, dan itu buat sinyal ya, sinyal doa bahwasanya Allah buka semua pintu untuk mencalonkan maju itu. Ada salah satu kerabat kita juga yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Saya khawatir beliau tidak mau disebutkan namanya. Dia seorang saudara, teman dan juga saudara yang sudah saya anggap sebagai kakak, memberikan support. Ya, dia juga bukan orang biasa, sekarang sudah menjadi salah satu instansi lah, beliau tidak perlu saya sebutkan. Beliau menyupport saya, dia bantu saya waktu itu, dan memberi keyakinan, membantu material dan non material, sehingga saya bisa jadi seperti ini. Terima kasih buat abangku, dan kalau dia lihat
saya hari ini di Madus TV, ya, yang membantu saya nyalon waktu itu. Oh, di mana? Di mana? Di Bandung, tapi dia orang Palembang. Saat ini dia ada di Jakarta, Dinas Jakarta. Terima kasih Abang, nggak perlu saya sebutkan namanya. Wah, terus dikorek-korek. Ya. Beliau sangat berjasa, ya, dan memberikan kepercayaan kepada saya. Ya, lalu saya mencalonkan dan alhamdulillah saya terpilih. Dan ternyata Allah buka pintu tuh bukan saat saya nyalon saja. Ketika saya sudah terpilih, Allah buka lagi keran pintu. Saya dikenalkan dengan orang Palembang juga, yang sosok yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto, dan itu juga abang saya sekarang. Ini boleh saya sebutkan karena sama-sama satu partai, Bang Edi Prabowo. Oh, Bang Edi. Edi Prabowo, dia yang menjadi guru saya, support saya di dunia politik, yang mengantarkan saya di posisi ketiga. Sekali lagi terima kasih Bang Edi Prabowo. Bang Edi Menteri. Ya, Bang Edi Prabowo, beliau yang memberikan kepercayaan kepada saya, yang memberikan saya rekomendasi menjadi ketua fraksi di 2014. Di 2019 beliau 2014 yang langsung ketua fraksi. Iya. Beliau yang memberikan, sekali lagi Bang Edi, dia guru saya. 2019 pun beliau masih memberikan kepercayaan kepada saya ketua fraksi, ya, dan saya tidak akan lupa dengan sejarah beliau memberikan support abang saya, dan juga bukan materi dan imateri. Setelah di luar politik, di luar partai ada yang menyupport saya, abang saya yang tadi. Secara terjun di dalam politik, beliau pun menjadi guru saya. Orang-orang Allah antarkan seorang guru baru, ya, di dunia politik yang dulu memang berangkat. Bang Niko kan bukan basicnya orang bukan partai. Biasanya orang yang berkarir di partai, kalau nggak bapaknya bahasanya gitu ya. Bukan. Ini kita enggak masuk ke dunia yang partai politik lah, ya kan? Iya. Oh, jadi ada yang. Ya, makanya saya percaya betul. Allah buka jalan. Iya, Allah buka jalan. Artinya ini perjalanan saya diredoin. Seorang Marobi yang waktu itu Sa'arifin Ilham bukan ustadz yang kaleng-kaleng. Ya, setelah 2014 pun dihadir di rumah saya. Syukuran saya undang ke rumah saya untuk masyarakat. Untuk Bojong Soang pasti tahu, Desa Buah Batu, saya undang di rumah saya. Itu udah jadi. Sudah jadi. Syukuran beliau hadir. Terus abang saya yang di Jakarta yang membantu saya mencalonkan, dia kata sambutan sebagai tuan rumah waktu itu dari keluarga. Dan memang ceritanya ya seperti itu. Keajaiban itu Allah yang mengatur. Nah, kembali lagi tadi saya sampaikan, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26, katakanlah wahai Muhammad, aku yang memberikan kerajaan kepada yang aku inginkan, dan aku yang akan mencabut kerajaan kepada orang yang aku inginkan. Nah, esensinya adalah aku tergantung prasangka hambaku. Yakin nggak kita terhadap kalimat ini? Ketika yakin, sami'na wa ata'na, jalankan. Nah, alhamdulillah itu mengantarkan saya ke 3 periode ini. Walaupun Ustaz Arifin sudah tidak lagi bersama saya. Dulu kita doain. Ya. Mudah-mudahan saya berdoa buat beliau dan banyak ilmu dari beliau. Saya ingat betul beliau sampaikan, beliau satu yang dipesan beliau kepada saya itu waktu di Mekah, waktu di Tanah Suci, di Mekah maupun di Indonesia, beliau menyampaikan kalau kita mau sukses dunia akhirat itu salah satunya jaga sholat malam. Kenapa? Allah akan angkat derajat kita ke makom mahmudah, ke tempat derajat yang paling tinggi. Itu janji Allah, dan beliau menyampaikan itu. Setelah kalau pertemuan saya, bang, nggak usah khawatir terhadap dunia, jaga sholat malam, jaga sholat malam, perbanyak istighfar, sedekah, dan salawat. Itu pesan beliau. Tentunya orang tua itu dari awal ya, itu selalu. Nah, saya ketika beliau meninggal, 2 bulan sebelum meninggal, tepatnya 2019 bulan Februari, saya masih berbarengan beliau. Itu saya 2019 meninggal, tapi di Februari saya masih bareng karena pemilihan April waktu itu. Yang kedua? Yang kedua, saya minta doain lagi di situ. Waktu itu dia sudah kemo. Udah kemo, sudah nggak boleh lagi salaman. Saya begitu sedih melihat beliau. Karena saya dari 2007 ikut beliau. Saya merantau ke Bandung itu mencari jati diri dan mencari guru spiritual. Kebetulan saya ketemu dengan Ustaz Arifin Ilham. Di Hambalang? Hambalang juga? Dia di Sentul. Oh, Sentul. Ya, dulu masjidnya Muammar Gaddafi. Setelah 2010-2011 berubah jadi Masjid Al-Zikrah.
Jadi saya ikut tahu betul ya, karena saya 2007 ikut beliau. Suaranya serak-serak. Ya, banyak ilmu yang diajarkan beliau ya. Nah, itu mungkin salah satu yang mengantarkan saya di posisi ini. Doa orang soleh ya. Saya ingat betul, setiap minggu tenang menjelang minggu tenang dalam pemilu itu saya harus selalu zikir. Saya ingat banget sampai sekarang terngiang-ngiang Ustadz Arifin Ilham itu menyebutkan Pak Prabowo itu ayahanda. Iya, dia semua manggil ayahanda. Kepada orang tua dia ayahanda. Panggil orang tua di atas dia selalu ayahanda, bunda, ya kan. Beliau selalu menyampaikan, sesungguhnya kalau orang sholat itu yang berhasil itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kan, karena Allah mengatakan tidaklah aku utus Muhammad ya kecuali untuk memperbaiki akhlak. Jadi beliau memang menunjukkan keakhlakan itu, santun beliau. Walaupun usianya di atas saya, beliau kelahiran 69, saya ingat, saya kelahiran 79, 10 tahun kita berbeda. Tetapi kalau dia ketemu kita selalu abangku, abangku. Saya kalau teringat suka menangis. Ya, memang jalan hidup saya ketemu beliau, alhamdulillah itu yang mengantarkan spiritualitas saya. Karena zikir itu mendekatkan diri kepada Allah dan juga melemburkan hati. Nah, disitulah saya mulai 2007 ketemu sama 2007. 2007 saya ketemu beliau ya, sampai dengan terakhir 2019 Februari sebelum dia berangkat ke Pena. Dia berobat kan di Malaysia tuh Pena. Nah, setelah itu dia pulang sudah menjadi jenazah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita berdoa dia diterima di sisi Allah. Dan saya bersaksi Ustadz Murabi ini adalah Ustadz yang benar-benar istiqomah, yang betul-betul mengajarkan kita dan anak-anak muridnya, walaupun secara tidak langsung saya mengakuin dia adalah guru saya, banyak ilmu yang saya ambil, dan mudah-mudahan apa yang saya jalankan pada hari ini mengabdi kepada masyarakat bagian dari amal jariah buat beliau. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan dan kumpulkan kembali saya dan beliau di akhirat nanti. Karena kata Allah, aku akan kumpulkan kalian di dunia, aku kumpulkan kalian di akhirat dengan siapa kalian kumpul di dunia. Dan mudah-mudahan saya masuk ke dalam perkumpulan majelis Az-Zikroh, ya kan, mudah-mudahan masuk ke bagian beliau dan menjadi syafaat juga buat saya kelak di akhirat nanti, seperti itu. Ini baru tahu nih, Ya, berangkatnya itu. Jadi kalau kita merasa pinter, banyak duit, meninggalkan spiritualitas, maka hasilnya kita akan capek. Keajaiban tidak akan pernah turun. Padahal ya keberhasilan tidak itu kan tergantung ridho Allah. Kenapa nggak kita cari ridho Allahnya saja? Gitu loh. Nah, kadang-kadang kita tuh lupa. Ya, kita lupa karena kita yakin. Ya, padahal kata Allah, orang yang paling sombong di atas dunia ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang hebat, bukan jabatan tinggi. Orang yang sombong itu orang yang tidak pernah minta kepada Allah, orang yang tidak pernah berdoa. Itulah orang yang paling sombong, karena dia merasa lebih, tidak butuh Allah. Nah, kalau saya mudah-mudahan sampai akhir hayat, ya saya merasa saya orang yang lemah, orang yang tidak punya apa-apa, dan saya tetap harus bergantung kepada Allah. Dan maka kita harus banyak berdoa, dan kita tidak pernah tahu doa kapan dan dari mulut mana itu dikabulkan. Jadi kalau kita menyimpan nomor handphonenya Bang Niko, itu saya setiap subuh itu pasti on. Dan ini rupanya, gitu ya. Pokoknya dari biasa kita bangun malam, gitu ya. Kok nggak pernah on aja tuh berarti lagi. Ada cerita di balik. Dan itu rutin lakukan sampai dari 2007 sampai sekarang. Iya. Karena niat kita kan hijrah. Saya dari Palembang, Lubuk Linggau hijrah. Ya, hijrah itu bukan hanya pindah tempat saja dari Lubuk Linggau ke Bandung. Tapi hal-hal yang negatif yang kita ada di sana dulu, ya ibadah kita yang kurang. Ya mungkin kita karena dekat dengan orang tua jadi manja. Semua ada. Nah, itu kita berubah. Hijrah berubah, bukan hanya pindah saja, pindah juga antara baik menjadi dari buruk menjadi baik gitu. Alhamdulillah saya mencari guru waktu itu dua saya dulu, walaupun saya lebih dekat ke Ustaz Arifin. Nah, kalau setiap minggu kan Arifin Ilham itu Murabi itu setiap minggu pertama di bulan pertama itu selalu zikir ya. Nah, kita selalu berangkat tuh dari sini jam 12 malam.
Sampai sana jam 2 kita tahajud bareng tuh. Habis tahajud sholat subuh bareng. Habis sholat subuh bareng itu biasanya jemaah baca surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk. Nah, saya ikut beliau waktu itu, selalu ikut beliau turun dari masjid ke rumah dia, sarapan kita di situ. Bareng-barengan nih dengan Syarifin lah di rumah beliau di Azikria. Selesai dari situ ngaji beres, kita naik lagi, beliau naik di jalur belakang, saya dari jalur lift, ya ada lift dari Azikria itu, masuk ikut zikir. Nah, itu rutin itu setiap bulan. Setiap awal bulan. Setiap awal bulan minggu pertama. Nah dulu. Nah kalau di Bandung saya biasanya di Agim setiap malam Jumat dulu dari 2007 juga di Darul Tauhid setiap malam Jumat itu ada tausiah beliau. Nah kalau Tauhid kalau Agim ini kan subuh-subuh berangkat, tengah malam berangkat juga kan? Kalau di Arifin, kalau dia ini setiap malam Jumat itu Bada Isya. Oh, Bada Isya. Ya, selalu ada Bada Isya, itu rekan-rekan Medis TV yang tahu dulu Agim di Darul Tauhid dulu sebelum sebelum ujian menerpa beliau, saya ada di situ setiap malam Jumat tuh hadir di situ karena memang Ustadz Agim ini kan akidah ya memberikan apa namanya tuh yang memang supaya keimanan kita lebih kuat ya. Kalau azikra ini adalah tentang zikir ya atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau Agim ini spesialis ilmunya memberikan keyakinan, akidah itu kan yakin kepada Allah, wawasan semua itu takdir Allah yang mengaturkan. Jadi dua kombinasi ilmu ini saya dulu saya memang setelah dari Linggau ke Bandung ini spiritualitas yang saya dalamin terus dan sampai hari ini dan mudah-mudahan tetap istiqomah ya, walaupun para guru sudah tidak ada ya, artinya Arifin Ilham, tapi ilmu-ilmu yang dibekalkan beliau itu tetap ada dan bukan sekedar ada dan tetap kita jalanin, dan itu bekal mudah-mudahan Allah pertemukan saya kepada beliau nanti di akhirat nanti. Tuh. Kalau melihat sosoknya, kalau ketemu kayaknya nggak nyangka selembut kalbu gitu ya. Dan sehari-harinya juga temannya tahu sendirilah, security ya kan ya. Security itu semuanya ya nggak semuanya apa artinya dari sisi keras memang hidupnya keras kan gitu. Jadi kita juga harus apalagi membawahi 300, jadi harus ya sebenarnya dalam sejarah Islam itu ya Rasulullah dan para sahabatnya itu kalau kita mau menyadarin, kita harus sadar betul semua paket itu ada di Rasulullah dan para sahabat. Mau lembut Abu Bakar Siddiq, mau keras ada Umar bin Khattab, mau dermawan ada Utsman bin Affan, ya atau mau tokoh pemuda yang pinter cerdas yang jiwa pemimpin ada Ali bin Abi Thalib. Maka saya bilang kita kalau spiritualitas adalah kunci sebenarnya. Nggak perlu kita cari idaman di luar sana yang lebih dari itu. Cukup kita baca sejarah Nabi Muhammad. Ya kita cerita bagaimana Ali bin Abi Thalib berani menggantikan posisi Rasul di saat dikepung di rumah, mengorbankan jiwanya. Bagaimana kedermawan Utsman bin Affan, ya kan, menyumbangkan setengah hartanya, ya toh, membeli sumur yang bahkan sumur itu punya orang kafir untuk dibagikan untuk masyarakat Mekah waktu itu, dibeli oleh beliau gitu ya, sampai sekarang sumur itu mengalir di kebun-kebun kurma yang sampai hari ini kan masih ada di Madinah gitu ya. Nah, bagaimana Umar bin Khattab ya, kerasnya Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, dicontohkan oleh sahabat Rasulullah bagaimana seorang Umar bin Khattab tidak pernah lemah lembut terhadap musuh, tapi dia lemah lembut terhadap orang sesama muslim. Dicontohkan bagaimana seorang Abu Bakar ketika melihat sedikit kekejaman, kejoliman menangis. Ya kalau mau cari lembutnya hati manusia, lihatlah Abu Bakar Siddiq. Kalau mau lihat cara pemimpin yang keras dan tegas, lihatlah Umar bin Khattab. Dia begitu tegas. Jadi sebenarnya paketnya sudah hemat, sudah pakai bukan pakai hemat, pakai lengkap. Ya. Tapi kita tidak pernah menyadarin itu. Ini kalau melihat kayak ini kayaknya bukan Gerindra ada ini. Gitu loh. Saya Gerindra Syariah. Kebetulan saya anggota Gerindra Syariah. Karena ya jarang melihat orang Gerindra pakai jenggot ya. Nah saya kebetulan pakai jenggot ini dari saya umur 20 tahun sudah berjenggot. Nah, kenapa? Ini bukan hanya menjaga penampilan, karena ini sunnah. Hidup dalam sunnah itu baik. Ya, hidup dalam sunnah itu baik. Jadi tirulah
perkataan hidupnya yang kita idolakan. Iya. Ya hidup dalam sunnah itu baik. Kalau kita sholat, pahalanya ketika sholat. Tapi kalau kita menjaga sunnah, contohnya nggak usah terlalu banyak jenggot aja. Ini sunnah ya. Kita yakin sunnah ya. Artinya setiap detik kita mendapat amal ibadah. Bukan jam loh, bukan hari loh. Kalau kita puasa saat bulan Ramadan aja kita dapat pahalanya. Tapi ketika kita menjaga sunnah Rasulullah, yaitu jenggot yang ringan aja, ya artinya setiap detik kita tuh mengamalkan sunnah Rasul, hanya ringan loh. Nah masalahnya kita nggak yakin balasan setiap, kata Allah, ya setiap amal sekecil buah jahra pun, biji saja ini pun Allah akan beri balasan. Artinya apa? Yakin aja itu. Ya balasannya tidak hari ini dong, tapi boleh jadi balasannya tuh dengan dimudahkan usaha kita, dengan dimudahkan karir kita, dengan dimudahkan apa segala urusan kita di dunia pendidikan, ya kan? Saya nggak pinter-pinter banget, bodoh saya. Ya tapi alhamdulillah di bulan Mei kemarin saya sidang terbuka dan dinyatakan lulus. Luar biasa. Sebenarnya orang Linggau nggak nyangka ini. Iya. Nggak nyangka ya? Ya karena kita tidak terlalu mempublikasikan ya. Saya mempublikasikan ini karena ada Mardius TV ya. Ya karena ya kan saya tuh orang yang alergi dengan kamera. Ya. Jadi pemirsa, kalau ini sosok sebenarnya sehari-hari kayak gini. Segini. Kan biasanya Dewan itu necis, jaga penampilan. Ini sehari-hari kayak gini. Begini. Jadi, bahkan kalau pagi lebih parah lagi, celana pendek. Jadi baju kalau kaos. Bilang wakil rakyat, kayaknya ini mewakili rakyat. Oh iya, betul. Iya. Iya. Ya ada cerita nggak dalam jadi wakil rakyat? Kan terpilih. Ya mungkin di awal Allah udah ngasih jalan. Apa yang dirasakan warga atau apa yang sudah dikasih sampai oleh Bang Niko ini ke Kabupaten Bandung, ke warga Dapil 2, Dapil 3 ya? Dapil 3 bisa terpilih sampai saat ini. Ya kalau saya tidak tahu ya apa yang dirasakan masyarakat, tentunya masyarakat yang paham sendiri apa yang dirasakan keberadaan saya ya. Tapi paling tidak dengan terpilihnya saya selama 3 periode tentunya itu mewakilkan perasaan masyarakat kepada saya. Gitu. Kalau ungkapan ya saya nggak pernah tahu isi hati mereka ya, tidak mau. Kalau kita terlalu banyak pujian tuh tidak sedikit orang jatuh kena pujian, banyak orang jatuh kena pujian, maka saya tidak mau selalu mendengar tentang bagaimana saya di tengah masyarakat. Tapi paling tidak 3 periode itu sudah memberikan jawaban, ya toh, bahwasan masyarakat secara tidak langsung memberikan kepercayaan kepada saya untuk terpilih ketiga kali. Artinya ada kepuasan di tengah masyarakat seperti itu. Berbentuk fisik atau apa itu, Bang Niko? Ya saya fisik non fisik semua. Karena saya diajarkan lain lagi, guru saya spiritual Ustaz Arifin Ilham. Saya diajarkan beliau, ingat betul ketika saya dinyatakan terpilih, saya undang beliau, saya telepon beliau langsung waktu itu melalui ajudannya, mudah-mudahan ajudannya masih ini, Ustadz Awal ini, kalau beliau lihat ya Ustadz Awaludin, ya Ustadz Awaludin, mudah-mudahan beliau masih ingat. Saya telepon, dia pulang dari Banten waktu itu, saya telepon, kebetulan lagi satu mobil dengan beliau, Ustadz saya undang Ustadz, saya terpilih, saya mau undang Ustadz, kira-kira tanggal berapa, di bulan apa saya bisa, ditentukan tanggal. Dan khusus biasanya Ustaz Arifin itu kunjungan ke Bandung tuh ada 2-3 tempat kan. Misalnya di hari ini di Cimahi, siangnya di mana ya, 3 titik ya. Hari itu dia khusus datang ke saya. Dia memberikan doa, dia memberikan ini kepada saya, dan dia menitip pesan, ingat betul, selesai ceramah dia masuk ke rumah saya. Karena di rumah saya itu walaupun kecil, tidak gede rumah saya, ukuran ya rumah sederhana lah ya. Tapi saya biasakan setiap rumah saya selalu ada musola walaupun kecil. Ya. Rumah Bang Niko di mana Bang Niko? Di Geria Bandung Indah, di GBI. GBI? Iya. Di Desa Buah Batu, Bojong Soang. Desa Buah Batu, Bojong Soang. Ya, Bojong Soang. Nah saya di musola itu beliau menyampaikan, abang biasa ya? Abang jadi dewan tentunya sibuk. Ya, jaga iman, dia bilang, ingat betul saya,
karena orang beriman itu laksana mutiara, mau dibawa kemanapun mutiara itu, sekalipun dalam kubangan lumpur, kilaunya tidak pernah hilang. Itu omongan beliau, ingat betul sampai hari ini. Beliau menyampaikan mutiara itu, Pak. Ya, mutiara itu katanya orang beriman itu laksana mutiara. Mutiara itu dibawa kemanapun dia, sekalipun di dalam kubangan lumpur katanya, maka kilaunya tidak pernah hilang. Jadi abang jaga iman pertama, terus yang kedua jaga sholat. Saya tahu pasti sholat abang tidak akan terjaga karena kesibukan. Iya. Tapi saya diajarkan waktu itu, mau nggak abang katanya mendapat amalan. Ya, ini bukan ria tapi syiar. Mudah-mudahan memotivasi. Mardius TV termotivasi ini, mudah-mudahan menjadi jamal jariah buat Ustaz Arifin juga yang mengajarkan saya. Sholat 5 waktu kita tidak tepat tapi tetap mendapat amalan. Sholat 5 waktu tepat waktu, ya. Dengan cara bagaimana? Diajarin beliau waktu itu, kalau abang ada rezeki bayar rekening masjid yang ada di sekitar abang. Nah, jadi dengan bayar listrik itu, menurut beliau setiap azan, konbangan azan itu kan pakai listrik ya, memanggil orang sholat kan, orang sholat berjamaah. Nah, sebanyak orang sholat berjamaah tepat waktu itu, maka amalnya kita akan dapat. Apalagi di kota Bandung, di Kabupaten Bandung itu tidak akan naik air untuk wudhu itu tanpa disedot pakai listrik. Nah, dia suruh saya seperti itu. Nah, saya mulai dengan 1 masjid, 2 masjid, dan alhamdulillah hari ini hampir 13 masjid ya. Sudah 10 tahun lebih ya. Mudah-mudahan ini bukan sekali lagi riya, tetapi mengajarkan apa yang sudah diajarkan kepada saya oleh murabi Ustaz Arifin Ilham, dan mudah-mudahan saya sampaikan ini ada pengikut-pengikut daripada pemirsa Mardius TV ini mengikuti langkah itu dan menjadi amal jariah saya dan buat Arifin Ilham juga. Tentunya seperti itu. Ya, jadi apalagi bulan Ramadan ini saya sama staf saya, karena yang bayar listrik itu adalah staf saya yang di kantor. Saya sampaikan kalau bulan Ramadan itu cek. Kalau listrik yang masjid tidak naik, tegur ininya. Ketua DKM-nya. Justru harus naik. Ya. Kalau naik berarti kan ada tadarus. Ada tadarus, ada qiyamul lail, ada tadarus, ada menjaga mencari Lailatul Qadar. Ya kan, malam 10 malam terakhir. Tapi kalau nggak naik, tegur. Berarti tidak ada kegiatan di bulan Ramadan itu. Nah, saya cek setiap tahun itu bulan Ramadan saya cek. Dan alhamdulillah selalu naik. Ada 200.000, 150.000. Artinya aktivitasnya. Lah saya kan tidak bisa tadarus setiap malam. Dan itu dilakukan sebelum saya nyalon. 2014 setelah saya jadi, begitu pesan beliau. Waktu jadi dia pesan dia gitu. Usahakan kalau bisa ada rezeki. Iya, karena beliau menyampaikan jaga sholat berjamaah di masjid. Andai kata nggak bisa, memaklumin karena kesibukan. Maka kalau abang mau tetap amalannya tetap terjaga, ya kan, karena orang di masjid kan pasti sholatnya berjamaah ya. Nah, jadi semakin banyak azan itu berkumandang, mengajak orang, sebanyak itulah amal kita. Itu pesan beliau. Ya, kita nggak maksud untuk kita cuman ya mudah-mudahan ini jadi motivasi dan mudah-mudahan semua pemirsa Mardius TV mengikuti itu. Dari masjid semua. Artinya apa? Semakin orang yang ngikutin kan berarti saya dapat amalnya. Dan Ustaz Arifin yang tentunya sudah di sana pun mendapatkan amal yang sama. Ya kan, kita kalau cinta terhadap orang yang kita cintai kan kita harus berbuat baik kepada orang yang kita cintai. Saya sangat mencintai beliau karena ilmunya sangat banyak. Itu kalau orang teman-teman saya 20 tinggal tahu 2005 sampai hari ini, ya pasti ada satu pertanyaan, Niko ini bahasa orang Palembang tuh kesurupan apa gitu ya. Gitu loh. Ya saya sampaikan, ini pertama kali saya tampil di kamera, pertama kali saya sampaikan ini, ya ini rahasia, sebenarnya rahasia ini, tapi diumumkan di TV ya. Nah, untuk membangkitkan semangat, mengajak orang lebih banyak lagi berbuat yang sama, seperti itu. Ya, Pak Mardius sendiri ini masih baru tahu juga, jangan-jangan baru tahu juga deh kan? Sebenarnya udah diajarin dan udah dilakukan, berkat beliau lah ngasih jalan. Cuman nggak tahu ceritanya, rupanya, masya Allah. Ya. Semoga dilapangkan kuburnya beliau. Amin. Katanya waktu kampanye mau nyari masjid dan
terpilih dan tidak terpilihnya masih tetap akan tetap. Nah, jadi memang benar ada gitu. Ada. Dan orientasinya bukan pengen jadi. Dan saya melakukan itu setelah jadi. Oh. Ya, setelah jadi. Karena ilmunya dapat setelah jadi. Jadi berarti itu ke yang kedua berarti. Yang pertama, enggak, 2015. waktu warga menceritakan bahwa Bang Niko ini istiqomah ke masjid, terpilih atau tidak kan? Iya. Ya, rumah Allah. Jadi berlomba-lomba lah ya. Iya. Kita harus paham, makanya banyak membaca sejarah tentang Rasulullah. Tidak ada satupun aktivitas Rasulullah itu tidak dimulai dari masjid. Ya, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali di Magun adalah masjid. Masjid Kubah. Pertama kali, disitulah dia mengajarkan tentang politik, disitulah dia belajar tentang ekonomi, disitulah dia belajar tentang bernegara, disitulah dia belajar tentang agama. Semua berawal dari masjid. Gitu loh. Ya. Jadi kenapa kita tidak mencontohkan beliau, walaupun masyarakat kita tabu, tidak boleh membicarakan politik di masjid. Gitu loh. Padahal Rasulullah mencontohkan, yang tidak boleh itu mempolitikan masjid, yang nggak boleh. Iya, saya sampaikan nih sebagai orang politik nih, akhir ini saya masuk ke ranah politik. Kalau orang baik-baik tidak bicara politik, maka orang-orang yang jahatlah, yang beretika tidak baiklah yang akan menguasai dunia politik itu. Hati-hati terhadap dogma doktrin itu. Ya kan kebanyakan jangan satuin antara agama dan politik. Iya. Kan pasti kayak gitu. Ya padahal kan Rasulullah, bagaimana membedakan Rasulullah? Apakah yang di Rasulullah itu pemimpin umat? Rasulullah itu pemimpin negara. Ya, benar nggak? Ya, Rasulullah pun pemimpin perang, panglima. Kalau Rasulullah tidak berpolitik dalam perang, tidak memiliki strategi perang, politik itu kan strategi. Iya, iya. Ya, tapi strategi yang diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak menghalalkan segala cara. Gitu loh. Masalahnya kita tuh tidak bisa membedakan yang mana politik secara aturan ajaran Nabi, mana yang tidak. Yang sekarang itu yang salah, menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang salah. Iya, mempolitisasikan agama itu salah. Tapi kalau berbicara tentang politik di dalam masjid, salahnya apa? Kita berbicara dan masjid berdiri di negara ini, itu adalah keputusan politik. Undang-Undang 45 pasal 29 itu adalah keputusan lembaga politik, anggota DPR RI yang memutuskannya. Bagaimana kita mau hidup di negara hukum, kita tidak mau berbicara politik? Tidak ada dasar hukum di negara ini yang tidak lahir dari lembaga politik. Saya mau tanya, yang bikin undang-undang siapa? Pemerintah, eksekutif dan legislatif. Disahkan oleh DPR RI. DPR RI itu wakil dari mana? Lembaga politik, partai politik. Bagaimana kita mengantungkan nasib kita, ya lalu berbicara nggak perlu berpolitik? Ya, Pak Mardius, kita bisa bicara seperti ini adalah keputusan politik. Ya, undang-undang kebebasan berbicara di muka umum. Itu diatur oleh undang-undang parlemen. Ini sedikit hukum nih. Ini nunjukin saya orang hukum nih, ya kan? Dokter. Iya, nunjukin secara hukum nih. Ya. Terus lalu ada masyarakat yang tabu, nggak usah bicara politik deh. Tahu nggak berapa harga beras kita hari ini? Itu keputusan politik. Yang menentukan harga beras itu adalah legislatif. DPR RI itu, ya, berdasarkan ajuan eksekutif. Lalu yang menentukan nasib kita, ya toh, adalah lembaga politik. Lalu kita nggak boleh ngerti politik. Menurut saya ini salah nggak, Kapra? Iya. Salah. Justru kadang-kala bilang mengecap politik itu kotor. Iya, itu oknum ya. Ya, karena politik itu tidak semua kotor gitu loh. Buktinya semua program politik itu ya tentang keagamaan itu putusan politik loh. Ya toh, tadi yang saya sampaikan kebebasan meluk agama gitu ya. Boleh bangun masjid gitu kan, itu kebebasan politik, itu lembaga politik bukan yang membuat undang-undang itu, lembaga politik Pak. Kalau kita, saya orang hukum ya, akademisi itu hanya pelaksana politik saja setelah undang-undangnya disahkan oleh orang-orang politik. Nah, bagaimana kalau orang-orang politiknya tidak ngerti tentang agama, ya tidak pernah berbicara tentang politik di dalam masjid, dia tidak akan pernah tahu
Apa aspirasi orang-orang jemaah masjid itu nggak pernah tahu dia. Ya. Itu kan harus dibicarakan. Oh, masjid ini konsepnya harus seperti ini, sistem pendanaannya harus seperti ini, gitu loh. Nah, itu ketika kita menjadi anggota dewan diaplikasikan menjadi satu undang-undang yang menjadi kebutuhan masyarakat jemaah masjid. Yang nggak boleh itu kita mempolitikin masjid untuk kepentingan pribadi. Itu yang nggak boleh menurut saya. Oke. Paham? Ya, benar nggak? Sepakat. Nah, tapi kalau kita nggak boleh berbicara, waduh, nggak boleh kita berbicara kalau mengarahkan dalam satu masjid. Jangan lupa ya, coblosan itu nggak boleh, itu kampanye namanya, dilarang oleh undang-undang. Tapi kalau bicara politik dalam keseluruhan, ya universal, ya seluruh, ya saya pikir nggak ada salah. Ya nggak ada salahnya, karena keputusan yang ada hari ini itu ada keputusan politik. Ya, benar nggak? Nggak ada. Oh, iya kan? Harga minyak kita ditentukan putusan politik. Bagaimana kita menyerahkan keputusan dengan orang-orang yang kita nggak pahamin? Ya, benar nggak? Nah, jadi jangan tabu terkait politik. Ya, memang orang-orang oknum-oknum, ada orang yang memang tidak senang kita melihat politik sehingga gampang dibobodohin. Dan gitu ya. Itu ada sejarahnya, kalau nggak salah dari Belanda. Itu pengennya pribumi kita tuh nggak. Iya, nggak ngerti itu. Nggak ngerti politik. Ya. Karena kita dijajah untuk jadi bodoh. Gitu loh, supaya tetap harus dijajah. Jangan digabungin antara agama dan politik. Iya. Itu kan. Karena kalau agama digabungkan politik, zaman penjajah Belanda khawatir bisa jadi pemberontak. Karena dogma agama itu adalah jihad, politik adalah kepentingan. Nah, kalau disatukan, oh bahaya. Orang tidak akan pernah takut mati kalau doktrinnya adalah dogma surga. Ya, padahal ya aplikasinya tidak semuanya benar, gitu loh. Nah, hati-hati. Makanya saya sependapat tidak boleh mempolitikkan menjadi alat politik masjid. Masjid dijadikan penting nggak boleh. Tapi untuk berbicara politik dalam masjid, oh tidak ada masalah kalau menurut saya. Sepanjang itu kepentingan umat. Ya, sekarang saya mau tanya, di dalam masjid itu ada beberapa organisasi Muslim Islam. Di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Itu termasuk keputusan politik nggak organisasi itu? Keputusan politik. Ya, benar nggak? Walaupun mereka bukan lembaga politik. Tapi untuk membentuk organisasi itu adalah undang-undang yang memperbolehkan. Nah, undang-undang itu sendiri adalah produk dari lembaga politik, legislatif. Bagaimana kita memutuskan benang merah yang sudah tersambung, gitu loh? Nggak fair, gitu loh. Ini bukan mengguruin Pak Markus ini. Balik lagi ke sekarang kan udah melewatin hampir 2 periode. Mungkin buat pendidikan juga nih. Kemarin pada berlomba-lomba mau jadi anggota dewan. Dan sebagian warga juga nggak tahu fungsinya dewan itu apa aja, Bang Niko. Ya, makanya saya sampaikan ketika kampanye. Jadi kalau ada anggota dewan, calon anggota dewan menjanjikan yang terlalu muluk-muluk, ya saya sampaikan bisa dikategorikan bohong besar. Karena 3 fungsi dewan itu kan 3. Apa aja, Pak? Pengawasan, legislatif, sama legislasi sama budgeting. Ya kan, pengawasan, legislasi, pembikin undang-undang, kalau kita tahu adalah peraturan daerah. Yang ketiga adalah budgeting. Anggaran. Iya, anggaran. Jadi hak eksekusi itu kan tidak di kita, ada di pemerintahan daerah. Ya kan, teknis penganggaran, eksekusi anggaran, pelaksanaan anggaran itu kan bukan ada di DPRD, tetapi di pihak eksekutif. Nah, kalau dikeluar tiga fungsi ini, lalu kita menyanyikan desain kampanye, itu sudah wadul kalau orang sini, itu bohong gede, itu loh. Seperti itu. Berarti 3 fungsi ini yang akan dibawa ke warga. Contoh aplikatif sehari-hari di warga dewan itu apa aja? Ya, kita menjadi anggota DPRD itu kan menjadi aspirator terhadap aspirasi masyarakat. Jadi kita mendengar, menampung aspirasi, lalu kita bawa ke lembaga, ya budgeting tadi, penganggaran kalau bentuknya anggaran, kalau itu kebijakan adalah bentuknya adalah legislasi, kita bikin kebijakan yaitu peraturan daerah,
Ya, lalu kita sebagai anggota dewan punya kewenangan untuk mengawasin kinerja eksekutif dalam melakukan kegiatan anggaran yang sudah kita anggarkan dengan legislasi yang sudah kita perundang-undangkan. Jadi fungsinya seperti itu. Kan banyak tuh setiap tahun ada produk-produk perda kan. Nah, itu kita lihat sejauh mana perda ini ya membawa kemaslahatan bagi umat, ya lebih banyak manfaat atau mudarat gitu ya, termasuk penganggaran. Seperti itu. Berarti nanti ada masa-masa turun ke warga? Ada, kita ada reses. Reses itu adalah secara undang-undang adalah reses itu kan istirahat ya. Jadi istirahat itu nggak ngantor di gedung? Iya, kalau bahasa reses itu kan berarti kita istirahat. Nah, istirahat DPRD itu bukan tidur di rumah, tetapi dia turun ke dapil masing-masing, ketemu masyarakat untuk menampung semua aspirasi, lalu kita bawa aspirasi itu ke DPRD, ya ke badan anggaran, ke eksekutif untuk disampaikan menjadi aspirasi buat masyarakat dapil kita. Berarti bukan libur jam enggak. Jadi reses turun ke bawah, mendengar keluhan, mendengar inspirasi warga. Kembali ke masyarakat. Kita sampaikan. Reses 1 tahunnya ada 3 kali reses. Dalam 1 kali reses ada 4 titik reses. Berarti ada setahun itu ada 12 kali pertemuan ya. Dalam jeda 1 tahun. Setahun 3 kali, 1 kali reses ada 4 kali titik. 4 pertemuan. Iya, jadi nggak harus 1 hari atau enggak, per hari 1. Kita kunjung satu desa gitu ya. Dan itu ada waktu seminggu atau berapa? Enggak? 1 minggu. 1 minggu. Ya, 1 minggu dalam 1 masa sidang. Sidang berapa kali dalam setahun? 4. Ada 3. Ya kan 3 kali sidang, kan 4 bulan ya, jadi 12 kan. Itu. Jadi kerjanya cuma beberapa bulan? Iya. Seperti itu. Nah, dalam kan terpilih 3 kali nih. 3 kali. Sekarang 3 kali lah ya. Insya Allah. Pasti kan warga ini merasakan Praniko ini, Bang Pis ini, apa yang udah diperjuangkan, inspirasi apa yang udah Ya kalau saya mah tidak bisa menyampaikan, menghitung apa yang saya sudah kerjakan. Bahkan yang terkecil pun kadang-kadang masyarakat bikin KTP saya bikinin. Ya karena kita punya mutu khairunas ampahum linas tadi ya. Jadi sebaik-baiknya manusia untuk manusia yang lain. Dan mungkin salah satu anggota dewan merangkap kepala desa itu saya. Mungkin ada ribuan yang KTP yang sudah saya bikin selama 10 tahun saya menjabat. Karena menurut saya hal kecil, tetapi itu membawakan faedah pahala yang sangat besar. Nah, KTP itu berlaku seumur hidup. Ya, anak baru sekolah, baru tamat, mendapatkan KTP, lalu KTP itu dipakai dia untuk menyambung kuliah, lalu dia untuk kerja pun pakai KTP, dia menikah pun harus syaratnya ber-KTP, bikin paspor mau umroh itu ber-KTP. Nah, semua ibadah terkait KTP itu, maka saya akan mendapat ganjaran. Makanya kita jangan menyepelekan hal yang kecil. Khairunas ampahum linas itu penting. Jadi saya tidak sedikit ya masyarakat yang menitipkan kepada saya langsung, tolong bikin KTP, ada yang hilang, ada yang sudah niknya tidak jelas, ada yang mungkin berubah baru, saya bikinin. Dan saya begitu selesai saya bawa dari kantor Pemda ke rumah, dan mereka ambil di rumah, kalau nggak ketemu di masjid lagi sholat saya kasih. Gitu.